Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidun al-kiram, fi hadhil fursah sa'asrahu lakum khamsata asyara mawdu'an min kitab al-arabiyyah lin-nadiqin fi Indonesia. Naam, sanabda min mawdu' al-awwal yakni Idul Adha. Darul khiwaru baina Mustafa wa Kamil anil Idul Adha. Mustafa: Assalamualaikum. Kamil: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa: Kam ana masrurun bi khululi Idul Adha al-mubarak hadzal am. Kamil: Wa ana kadzalik. Hadza yaumun sa'idun fi hayati. Mustafa: Idul Adha huwa al-Idul akbaru indal muslimin wa huwa 'idun tuqamu fihi a'dhamu faridatin 'indahum wa hiya faridatul haji. Kamil: Madza yaf'alul muslimuna fi hadhil 'id? Israh syarha li wa arju alla tamalla minasyarhi. Mustafa: Yajtami'u fi 'idil adha adadun minal a'mali mithla dzabahil adhahi minal an'am wa tawzi'i luhumiha 'alal fuqara'i wal masakin fala yafutanna ahadun minhum illa wa ma'ahum nasibun min hadhil adhiyah. Jadi kesimpulannya, percakapan ini terjadi antara Mustafa dan Kamil yang membahas tentang Hari Raya Idul Adha. Mustafa mengungkapkan rasa bahagianya karena datangnya Idul Adha yang penuh dengan berkah. Kamil juga merasakan hal yang sama dan menyebut hari tersebut sebagai hari yang membahagiakan. Kemudian Mustafa menjelaskan bahwa Idul Adha adalah hari raya besar umat Islam yang bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji. Kemudian Kamil meminta penjelasan lebih lanjut mengenai apa sih yang dilakukan umat Islam pada hari tersebut. Kemudian Mustafa menjelaskan bahwa pada Idul Adha umat Islam melakukan beberapa amalan seperti menyembelih hewan kurban, terus kemudian membagikan dagingnya kepada fakir miskin dan kaum yang membutuhkan, serta berbagi kebahagiaan dengan sesama. Tsumma nastamiru ila mawdu' atsani yakni malin kundang. Naam. Yuhka anna umra'atan asad fi ihdal qura janibal bahri bi Sumatra al-Gharbiyah ma'a abniha malin kundang. Huma min usrati miskinatin fa indama kabura malin kundang dahaba nahwal madinati litaghyiri mustawa hayati fa adinat lahu ummuhu wa ba'da mururin sanawatin tawilatin lam yakun hunaka khobarun an abniha famaridat min siddatihi syauqiha lahu data yaumin jaa abnuha ila qaryatihi faqad asbaha rajulan ghaniyan wasiman walahu zaujatun datun mausibin wajamalin ra'athu ummuhu wa qad fadat ainaha bidumu'i wa qalat lahu hal raja'ta ya abni arafa'aha malin lakinnahu angkaraha li'annahu yastahi min libasiha alwasikhi wa jismiha al-ajuzi faqalat zaujatuhu alam taqulli inna ummaka qad tuwfiyat mundu zaman. Fa ajaba malin kundang, ya laisat ummi lakinnaha sa'alatni atadda'i annani ummaka. Tuhishatil ummu ala jawabihi wa ghadibat qadaban shadidan wada'at alaihi bil adabi minallahi ala inkarihi faja'a nazalal mataru sadidan wa asabal barku kullu jismihi fa asbaha hajaron solban fi dalikal makani wasoron nasu ila yaumi yatahaddatuna hadhil qissata ibaratan lingkaril jamil. Jadi kesimpulan dari cerita Malin Kundang yaitu menceritakan tentang seorang yang durhaka kepada ibunya, seorang anak dari keluarga miskin di pesisir Sumatera Barat. Ia merantau dan menjadi kaya raya. Namun saat kembali ke desanya, ia tidak mengaku ibunya yang telah lama menantinya karena malu dengan penampilannya. Ibunya sangat sedih dan berdoa
agar malin kundang ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa sang ibu pun terkabul. Malin kundang disambar petir dan jadi batu. Kisah ini menjadi peringatan agar kita tidak durhaka kepada orang tua dan pentingnya menghargai jasa mereka. Tsumma nastamiru ila maudhu ats-tsalis, yakni as-sholatu. Darul hiwaru baina Khalid wa abihi fil masjid. Khalid: ya abi, madza sanaf'alul an fi hadzal masjid? Al-abu: al-an sanu'addi sholata wa nadhkurullaha ta'ala wa naqra'ul qur'ana wa nastami'u ila mau'izatil hasanah minal khatib. Khalid: ma hiya sholawatul mafrudatu fi yaumil wa lailah? Al-abu: as-sholawatul mafrudatul khamsu fil yaumi wal lailati hiya sholatus subhi wa sholatul zuhri wa sholatul asri wa sholatul maghribi wa sholatul isya'i. Khalid: mata mau'idu kulli sholah? Al-ab: sholat subhi fi sobahi wa sholat duhri fin nahari wa sholatul asri masaan wa sholatul maghribi wal isya'i lailan. Khalid: hal yusallil muslimuna as-shalawatil khamsa fil masjid wa ma faidatuha? Al-ab: na'am, yusalluna fil masjid jama'atan. As-shalatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baik, kesimpulan dari percakapan tersebut adalah yakni berisi tentang dialog antara Khalid dan ayahnya di dalam masjid. Khalid bertanya kepada ayahnya tentang apa yang akan mereka lakukan di masjid. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa mereka akan sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan mendengarkan nasihat dari khatib. Khalid juga menanyakan tentang sholat wajib 5 waktu, dan ayahnya menyebutkan bahwa sholat tersebut adalah sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Nah, selanjutnya Khalid bertanya tentang waktu pelaksanaan sholat, dan ayahnya menjelaskan waktunya berdasarkan siang dan malam. Khalid pun bertanya, apakah umat Islam menunaikan sholat di masjid dan apa manfaatnya? Kemudian ayahnya menjawab bahwa sholat dilakukan secara berjamaah di masjid, dan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tsumma nastamiru ila maudhu ar-rabi, yakni as-shaumu. Makna saum al-imsaku anil akli wasyurbi wasairil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. As-saumu yu'awwidul muslimu ala dhabatin nafsi fi hayatihi. Fahuwa yumsiku anit ta'ami wasyarabi kama qala ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Akramallahu shaimina bidukhulil jannati min babir rayyan fayaqtaribul abdu bisawmi ila rabbih kayyabtaghi ridahu. Fiya laitan nasi alimu fawaiduhu lattaqau ayyakunal yaumu kulluhu ramadana wa min fawaidis shaumi annahu wiqa'ul lis-shaimi wa wasilatun litoharatihi wa afafihi. Ya'uddu shaimu anin nadari ilal muharramati wa yumsiku lisanahu anil kalamil fahishi wal kadhibi fabidalika yatma'innuhu qalbuhu. Kesimpulan dari bacaan di atas yakni menjelaskan makna dan manfaat puasa dalam Islam. Bagian pertama menjelaskan bahwa puasa berarti menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan dari fajar hingga matahari terbenam. Puasa melatih seorang muslim untuk mengendalikan dirinya, yang merupakan bagian dari ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Allah telah menjelaskan batas waktu puasa dalam Al-Quran, yaitu dimulai dari terbit fajar hingga malam hari. Bagian kedua menyebutkan bahwa Allah memuliakan orang-orang yang berpuasa
dengan memberi mereka jalan masuk ke surga melalui pintu khusus bernama Ar-Rayyan. Puasa mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya demi meraih ridhonya. Seandainya manusia menyadari manfaat puasa, mereka akan berharap setiap hari seperti bulan Ramadan. Manfaat puasa lainnya adalah sebagai perisai bagi diri, membersihkan jiwa, serta mendorong pada kesucian dan kehormatan diri. Orang yang berpuasa hendaknya menundukkan pandangannya dari hal yang haram, menjaga lisannya dari ucapan keji dan dusta, dan dengan itu hatinya menjadi tentram. Naam, nastamiru ila maudu al-khamis yakni az-zakatu. Hadal khiwaru bainal Umar wa Khalid aniz zakat. Umar: ahlan wa sahlan, kaifa haluk? Khalid: ahlan wa sahlan wa marhaban, alhamdulillah ana bi khair. Umar: min fadlika sifli aniz zakati kama alimta. Khalid: az-zakatu hiya shadaqatun faradahallahu ta'ala 'alal muslimin yudfi'uha min amwalihim wa mumtalakatihim sanawiyan wa yatimmu daf'uha lil fuqara'i wad du'afa'i wal mustahiqina taqarruban lillahi ta'ala. Az-zakatu ruknun thalithun min arkanil Islam. Umar: hal tudha'afu hadhil amwalul lati ukhrijat liz-zakah? Khalid: ajal, tudha'afullahu amwala ad'afan katsiratan wa qad qala syairu. Kemudian kesimpulan dari percakapan di atas adalah membahas tentang percakapan antara Umar dan Khalid tentang zakat. Umar menyapa Khalid dan menanyakan kabarnya, lalu meminta penjelasan tentang zakat. Khalid menjelaskan bahwa zakat adalah sedekah wajib yang Allah perintahkan kepada kaum muslimin. Zakat dikeluarkan setahun sekali dari sebagian harta dan kepemilikan dan diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang yang lemah, serta mereka yang berhak menerima sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Kemudian Umar bertanya, apakah harta yang dikeluarkan zakat akan diganti atau dilipat gandakan? Khalid menjawab bahwa Allah akan melipat gandakan harta yang dikeluarkan untuk zakat dengan jumlah yang sangat banyak. Dan hal ini juga pernah disebutkan oleh seorang penyair. Tsumma nastamiru ila maudu as-sadis yakni al-hajj. Hadal khiwar baina Sulaiman wa Ibrahim anil haji. Sulaiman: min aina anta qadim ya Ibrahim? Ma ajmalaka wa ma abayanaka? Ibrahim: ana qadimun minal mamlakatil arabiyyatis su'udiyati. Sulaiman: madza fa'alta hunaka? Ibrahim: addaitul hajja wal umrata fi hadzal am. Sulaiman: subhanallah, as'id bihadzal khabar. Madza tarakabu? Ibrahim: arkabut ta'irata min matori Juanda wa nazaltu bimatori Jeddah ya lahu min tulil safar. Sulaiman: ahki lana ma ra'aitahu fi hadas safaril mubarak. Ibrahim: wallahi lam ajid munasabatan arwa'a min hadas safar. Ra'aitun nasa yatuna min kulli fajjin amiq wa yajtami'una fi jabalil arafah wa yatufuna bil ka'batil musyarrafah kulluhum sawa'un indallah la fadla li abyada ala aswada illa bittaqwa ya lira'adi hadal mawdor. Kesimpulan dari percakapan di atas adalah percakapan Sulaiman dan Ibrahim mengenai perjalanan Ibrahim saat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Sulaiman menyambut Ibrahim dan menanyakan asal serta kegiatan yang dilakukan selama di sana. Ibrahim menjawab bahwa dia baru saja menunaikan ibadah haji dan umroh, serta menceritakan bahwa ia menaiki pesawat dari Bandara Juanda dan tiba di Bandara Jeddah, sambil menyatakan bahwa perjalanannya cukup panjang.
Sulaiman kemudian meminta Ibrahim untuk menceritakan pengalamannya selama perjalanan tersebut. Ibrahim menyatakan bahwa ia belum pernah menemukan pengalaman seindah dan sehebat itu. Ia melihat orang-orang datang dari seluruh penjuru dunia, berkumpul di padang Arafah, dan bertawaf di Ka'bah. Menurutnya, semua orang sama di hadapan Allah, tidak ada kelebihan orang kulit putih atas kulit hitam, kecuali dengan ketakwaan. Ia sangat takjub dengan keindahan pemandangan tersebut. Tsumma nastamiru ila maudu as-sabi' yakni Masjidil Haram. Yu'addul Masjidul Haram akbarul masjidi fil alami wa afdalaha 'alal itlaqi. Yaqa'u hadzal masjidu fi qalbi madinati Makkatal Mukarramati bil mamlakatil arabiyyati Saudiyati. Sumiya bil Masjidil Harami li hurmatil qitali fihi wa hurmatil ka'bati fihi allati hiya qiblatun lil muslimin. Wa qad faddalallahu hadzal masjida bi anna sholata fihi afdalu min mi'ati sholatin fil Masjidin Nabawi bil Madinatil Munawwarati wa mi'atin alfi sholatin fi ghairihi minal masajid ala wajhil ardi kama qala an-nabi fadlus sholati fil Masjidil Haram ala ghairihi mi'atu alfi sholatin. Kesimpulan dari bacaan di atas adalah menjelaskan keistimewaan Masjidil Haram, yaitu masjid terbesar dan paling utama di dunia yang terletak di Mekah di Arab Saudi. Masjid ini dinamakan Masjidil Haram karena keharaman berperang di dalamnya dan karena di dalamnya terdapat Ka'bah, kiblat bagi seluruh umat Islam. Allah telah memberikan keutamaan luar biasa pada masjid ini, yaitu bahwa orang yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100 sholat di Masjid Nabawi dan lebih utama dari 100.000 sholat di masjid lain di seluruh dunia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, keutamaan sholat di Masjidil Haram atas selainnya adalah 100.000 kali lipat. Tsumma nastamirru ila maudu atsamin yakni al-Masjidun Nabawi. Sumiya Masjidun Nabawi aidan bil Haramin Nabawi au Masjidin Nabawi nisbatan ilal Nabawi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi assasahu wa banahu ba'da hijratihi ilal Madinatil Munawwarah. Yaqul Masjidun Nabawi fi wasatil Madinatil Munawwarah wa ba'da tsani akbar wa afdali masjidin fil alami wa aqdasi mawqa'in fil islami ba'dal Masjidil Haram fi Makkatal Mukarramah. Wa kanatis sholatu fihi afdala min alfi sholatin fi ghairihi. Walidzalika fal hujjaju wal mu'tamiruna yazurunahu wa yaqsidunahu li ajli sholati fihi wa kasbi hadzal ajril azim. Wa ila janibi dzalika fa innahum yaqsidunahu li ziyarati qabrin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi yudfanu fihi wa tahdidan tahtal qubbatil khatra illati tusyakkilu min abrazi ma'alimil haramin nabawi. Kesimpulan dari bacaan di atas adalah menjelaskan tentang Masjid Nabawi yang juga dikenal dengan sebutan Al-Haram An-Nabawi. Dinamakan demikian karena dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah. Masjid ini berada di tengah kota Madinah Al-Munawwarah dan merupakan masjid terbesar kedua setelah Masjidil Haram di Mekah, serta dianggap sebagai salah satu tempat paling suci dalam Islam. Keutamaan sholat di Masjid Nabawi adalah lebih baik dari 1000 kali sholat di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Karena itu, para jamaah haji dan umroh selalu menyempatkan diri berkunjung dan sholat di sana untuk mendapatkan pahala besar tersebut. Selain itu, ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW yang berada dalam masjid, tepatnya di bawah kubah hijau, salah satu ciri paling menonjol dari Masjid Nabawi, juga menjadi tujuan utama para peziarah. Tsumma nastamiru ila maudu atasi yakni Al-Masjidil Aqsa.
Yaqul Masjidul Aqsa bil Qudsi fi Palestin wa huwa al-masjidu alladhi asrahallahu ilaihi 'abdahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra'i minal Masjidil Harami fi Makkahal Mukarramah. Wa dzalika fil lailati as-sabi'ah wal 'ishrina min syahri Rajabin minas sanati tsaniyati asyrata ba'dal bi'tsah wa summiya bil Aqsa alladhi ya'ni al-ab'ada li bu'di ma bainahu wa bainal Masjidil Haram. Wal Masjidul Aqsa yahtallul markaza atsalits min bainil masjidi allati ukhitha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ziyaratiha war rihlati ilaiha ba'dal Masjidil Haram fi Makkahal Mukarramah wal Masjidin Nabawi fi Madinatil Munawwarah. La yu'rafu bi syaklin waqtin Muhammadin mata bunyal Masjidul Aqsa wa man wada'a bina'ahul awal. Walakinnal amra la yukhtalafu fihi annahu kana al-qiblatal ula lil muslimina ba'dal bi'tsah. Jadi kesimpulan bacaan di atas adalah menjelaskan tentang Masjidil Aqsa yang terletak di Yerusalem, Palestina. Masjid ini adalah tempat yang dimuliakan dalam Islam karena menjadi lokasi peristiwa Isra, yaitu perjalanan malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa yang terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-12 kenabian. Nama Al-Aqsa berarti yang paling jauh karena jaraknya yang jauh dari Masjidil Haram. Masjid ini menempati urutan ketiga dari 3 masjid utama yang dianjurkan untuk dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Waktu dan orang yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa tidak diketahui secara pasti, tetapi yang jelas masjid ini pernah menjadi kiblat pertama umat Islam sebelum kemudian Allah memerintahkan pemindahan kiblat ke Ka'bah di Makkah. Nastamiru ila maudu al-ashirah, yakni Yaumul Istiqlal. Al-Yaumus Sabi'u Asyara min Agustus 1945, ba'da yaumin tarihi li sya'bil Indonesi. Faqad da'alana yauma idin Soekarno birifqati Muhammad Hatta istiqlala Indonesia bisyakli rasmi bismis sya'bil Indonesi. Famungdu dalika asbahat Indonesia daulatan mustaqillatan wa tamma ta'yinuhu Soekarno wa Muhammad Hatta ra'isan wa na'ibar ra'isi li jumhuriyati Indonesia. Wa yahtafilu sya'bul Indonesi bihadzal yaumit tarihi kulla amin wa yaj'aluhu ijazatan watoniyatan wa yuqimu bidzikrahu marasiman fi kafatin anha'il bilad yuqaddiru fiha juhudal abtalil ladzi jahadu li ajlil istiqlali wa yudkaru min hilaliha qimul istiqlali fi hayatil biladil atiyah kama yuqamu ba'dul anwa'il ansidati mithlal musabaqati wal butulati wal mahrajanati yusyarik fiha jami'u tabaqatil mujtama'i. Kesimpulan dari bacaan di atas yaitu membahas Hari Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu Indonesia menjadi negara yang merdeka dan Soekarno serta Hatta diangkat sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Setiap tahun rakyat Indonesia merayakan hari kemerdekaan ini sebagai hari libur nasional dengan mengadakan berbagai upacara dan kegiatan di seluruh penjuru negeri. Dalam peringatan tersebut, rakyat mengenang jasa para pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan serta menanamkan nilai-nilai kemerdekaan dalam kehidupan berbangsa. Perayaan ini juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seperti lomba, pertandingan, dan festival yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Naam, nastamiru ila maudu'il ba'da, yakni sibagil baqari. Bil hadisi anis thaqafatil Indonesiati, sa'alal ustadu Ali tullabahu anin nasyatis thaqafil masyhurin fi jazirati Madura di Indonesia wahwa Karaban Sabi au Sibagil Baqari. Al-Ustadz Ali, ya Ahmad, hal ta'rifu syai'an an Karaban Sabi au Sibagil Baqari? Ahmad, na'am ya Ustadz, innahu ahadun angsitatin taqafiyatin masyhuratin fi jaziratin Madura bimuhafadati Jawata Syarqiyah. Al-Ustadz Ali,
Ahsanta ya Ahmad wa anta ya Hasan. Sif lana garaban sabi hada Hasan. Innahu ibaratun an sibaki azwajin minal baqari kullu zawjin tajurruhuma qad'atun minal hosbi min duni ajalatin alaiha raqibun yuljimul baqaraini. Al Ustadz Ali. Ahsanta ya Hasan wal an anta ya Khalid fi ayyi munasabatin yuqamu sibaqul baqari. Khalid. Yuqamu min dimnil ihtifalati biyaumil istiqlalil watani fi syahri Agustus. Al-Ustadz Ali. Ahsanta ya Khalid hal sabaqo an syahadtum hadan naw'a minas sibaq at-tulab akidun ustaduna syahadnahu walakin ala qonahil YouTube. Kesimpulan dari percakapan di atas adalah dialog antara guru dan murid-muridnya mengenai budaya Indonesia, khususnya karapan sapi, sebuah lomba tradisional terkenal di Pulau Madura, di Jawa Timur. Dalam dialog ini dijelaskan bahwa karapan sapi adalah perlombaan yang melibatkan 2 ekor sapi yang menarik. Papan kayu, di atasnya ada seorang joki yang mengendalikan sapi-sapi tersebut. Karapan sapi biasanya diadakan dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus. Salah satu siswa menjelaskan bentuk dan cara kerja karapan sapi, dan siswa lain menyebutkan bahwa mereka pernah menontonnya melalui YouTube yang membuat guru tertawa. Naam nastamiru ila maudhu'il ba'da yakni raqsatu saman. Raqsatu saman hiya raqsatu taqlidiyatun min muhafadati Aceh bijumhuriyati Indonesia. Hiya ibaratu an harakatil yadi syari'ati wal munazzamati wad darabati khafifati alal kitfaini wasodari wal fahidaini allati yakumu biha alal aqalli asyaratu minan nasai awir rojali wahum jalisuna fi sufuf wa min khosoisi hadhihi raqsati annaha la tusahibuha iqa'atun musiqiyatun kama fi mu'dhamir raqasatit taqlidiyah wa inna ma tusahibuha naqamatun tasduru min tasfiqi aidir raqisina wa darbatihim ala aktafihim wa sudurihim wa afkhadihim wa jamalu hadhihi raqsati yabdu wa yatamathalu fit tasrifiqati wad darabati wal harakatil lati yu'adduha ar-raqisuna bi sur'atin aliyatin tadharu tanasuqan fima bainaha. Famin dudalik fa asbahat ruqsatu saman al-yauma masyhuratan wa toniyan bal alamiyan haitsu tamma taqdimuha fi katsirin min duwalil alam. Wadhalika bifadli jamali harakatiha wal qiyamid diniyati wat ta'limiyati wal ijtimaiyati lati tatadammanuha. Baik, kesimpulan dari bacaan di atas yakni membahas tentang tari saman, yaitu tarian tradisional dari Provinsi Aceh, Indonesia, yang terkenal dengan gerakan tangan yang cepat, teratur, dan iringan tepukan ringan pada tubuh tanpa alat musik. Tarian ini biasanya dilakukan oleh 10 orang atau lebih yang duduk sejajar. Keindahannya terletak pada keselarasan gerakan, tepukan, dan ritmenya. Kini tari saman telah dikenal secara nasional bahkan internasional karena keindahan gerakannya serta nilai-nilai religius, edukatif, dan sosial yang dikandungnya. Nastamiru ila maudhu'il ba'da yakni as-suqil a'imu. As-suqu fil ghalibi huwa makanun yaltaqi fihi at-tujjaru waz-zaba'in wal ba'iyuna wal mustaruna wa fihi mahallatun tijariyatun tu'radu wa tuba'un anwa'un mukhtalifatun minal bidai wa haulahu sahatun mawqifun izdahamat bi anwa'il markabati walakin khilafan lihada hunaka fi Indonesia aswaqun min naw'in faridin yudlaqu alaihi aswaqun a'imatun awil aswaqu alal miyahi
fakama yuhi bihil ismu fattabatulatut tijariyatu bainat tujari wazzabaini awizzairina fi hadhil aswaqi takunu ala matnil qawaribilati tumathilu mahallan tijariyan yu'radu wa yuba'u fihi bid'atuhu allati fil ghalibi minal khudrawati wal fawakihi wal mawaddi al ghidaiyati wa ghairiha minal hajatil yaumiyati wal aswaqu al aimatu tujadu fil juzuri Indonesia allati tajri fihal anharul kabiratu minha jaziratu Kalimantan al janubiyah allati yaqa'u fiha aqdamul aswaqil aimati wa asharuha wa huwa suqu Muwarakuin. Kesimpulan dari bacaan di atas yakni menjelaskan tentang pasar apung. Nah, kalau kita tahu pasar pada umumnya adalah tempat bertemunya pedagang pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi barang. Namun di Indonesia terdapat pasar unik yang disebut pasar terapung, yaitu pasar yang berada di atas perahu sungai. Pedagang menjual barang dagangannya seperti sayur, buah, dan kebutuhan harian lainnya di atas perahu. Pasar terapung ini banyak ditemukan di pulau-pulau Indonesia yang memiliki sungai besar. Salah satunya yang terkenal adalah pasar terapung Muwarakuin di Kalimantan Selatan. Nastamiru ila maudhi'il ba'da yakni Quratul Qadam. Hadal khiwaru Faisal wa zamilihi Munir haula aktsarir riyadati sya'biyatin fil alam wa hiya Quratul Qadam. Faisal: Ya Munir, hal tuhibbu Quratul Qadam wa tal'abuha? Munir: Na'am, uhibbuha katsiran walakinna la al'abaha. Uhibba an usyahidaha wa atabi'a akhbaraha faqat wa anta? Faisal: Ana kadalik uhibbu musyahadata mubarayatiha wa qira'ata akhbariha walakin la astati' la'ibaha. Munir: Hal laka la'ibun mufaddalun wa fariqun tusajja'uhu? Faisal: Tabaan, Messi huwa la'ibil mufaddalu wa ana musajja'un fariqa Barcelona al-Isbani. Munir: Amma ana fa Ronaldo huwa la'ibul mufaddalu wa Real Madrid huwa fariqun asajja'uhu daiman. Faisal: Hal tuhibbu an tashhara bi ajli musyahadatil mubarayati? Munir: La abadan, la uhibbu syahara li ajli musyahadatil mubarayati fis sa'atil mutaakhirati minal lail. Faisal: Ana mithla tamaman ufaddalu musyahadata mulakhasin mubarayatil laili fis sobahi ambarol yutubi. Kesimpulan dari percakapan di atas adalah percakapan Faisal dan Munir yang membahas tentang sepak bola sebagai olahraga paling populer di dunia. Keduanya menyukai sepak bola, tetapi hanya menonton dan mengikuti berita tanpa bermain. Faisal mendukung Messi dan klub Barcelona, sedangkan Munir mendukung Ronaldo dan klubnya Real Madrid. Keduanya tidak suka begadang untuk menonton pertandingan dan lebih memilih menonton rangkumannya keesokan paginya melalui YouTube. Nastamiru ila maudhu'il akhirah yakni anil lughatul arabiyyah. Innal lughatul arabiyyata lughatun faridatun li asbabin katsirah. Ahammuha kaunuha lughatan nazala biha wa yantiqu bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa yadunu bihal ulama'u wa tantashiru bihal ats-tsaqafatu islamiyah. Innaha idzan lughatud din yufhamu bihal masdaroni al-asasiyani lid-dinil islami wa humal qur'anu was sunnah walida asbaha ta'allamuha wa ajiban diniyan wa innaha lughatul ulumi yufhamu biha ma katabahul ulama'u min syatta anwa'il ulum wa innaha aidan lughatus siyasati wa diplomasiyati mu'tarafun biha fi hayatil umamil muttahidah wa innaha kadhalika lughatul ajnabiyyah tustahdamu ladan natiqina
bilughatil akhra kharijal utanil arabiyyah wa min asyhari ma yutlaqu 'alaiha lughatud dadi isrotan ila ahammi ma tatafarradu biha baina lughatil alam wa huwa sautud dadil ladhi la muqabilahu fi ghairiha minal lughati. Kesimpulan dari bacaan di atas adalah menjelaskan tentang bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang istimewa karena berbagai alasan. Yang paling utama adalah karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Nabi Muhammad SAW berbicara dalam bahasa ini, dan para ulama menulis ilmu mereka dengan bahasa Arab. Bahasa Arab juga menjadi bahasa utama dalam memahami dua sumber utama agama Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, mempelajari bahasa Arab menjadi kewajiban bagi umat Islam. Selain itu, bahasa Arab juga digunakan dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, diplomasi, yang sudah diakui oleh PBB dan sebagai bahasa asing yang dipelajari oleh penutur dari berbagai negara. Bahasa Arab juga dikenal dengan sebutan bahasa dot karena memiliki bunyi unik yang tidak ada dalam bahasa lain. Adunu kafaitu biada mini afan idza wajatum qata asmini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.